Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita kitab Al-Akhlaq lil Banat karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Pada kali ini adalah kajian yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni segala dosa kita, dan juga memberikan kemudahan kepada kita, taufik dan hidayah agar kita senantiasa belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan buka kitabnya tentang Ummukir Rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Ummukir Rahimah, ibumu adalah orang yang sangat penyayang. Nomor 1, i'lami ayyatuhal fatatu, ketahuilah wahai anak muda, ketahuilah wahai gadis, anna ummaki ta'ibat kasiran fi tarbiyatiki, bahwa ibumu telah sangat lelah di dalam mengasuhmu, di dalam mendidikmu. Min hini kunti saghiratan, dari sejak engkau kecil, ila an kabirti, sampai engkau dewasa, sampai kamu besar. Wahiyya ma'ata ta'abiha, dalam keadaan ia sangat lelah itu, sekalipun ia berada dalam kelelahan, sabiratun alaiki, ia tetap sabar dalam menghadapimu, ia tetap sabar dalam mendidikmu. Masruratun biki jiddan, kesabaran menghadapimu, tapi di lain sisi pula, tapi di waktu bersamaan pula ia senang sekali memilikimu, mengasuhmu. Jadi sabar menghadapimu, tapi juga dia senang dalam membesarkanmu, mendidikmu, menjagamu. Wala tuhibbu ahadan aktsara minki, dan ia tidak mencintai seseorang lebih daripada mencintai dirimu. Wa tatamanna an takuni ahsanal banati, dan ia berkeinginan besar, dia bercita-cita engkau kelak akan menjadi anak perempuan yang paling baik. Hamalatki fi batniha tis'ata ashhurin, ia, ibumu, membawamu di dalam perutnya 9 bulan. Summa arda'atki, kemudian ia menyusuimu. Wa'tanat bi nazafati jismika wa thiyabiki, wa'tanat bi nazafati jismiki wa thiyabiki, dan ia memperhatikan kebersihan badanmu, pakaianmu. Wasta'addat bi firashikin nazifi, dan ia mempersiapkan kasurmu yang bersih. Kenapa dia mempersiapkan kasurmu yang bersih? Litanami mustarihatan, agar kamu bisa tidur dengan nyenyak, agar kamu bisa tidur dengan nyaman. Summa 'allamatkil masya wal kalama, kemudian ia mengajarkanmu berjalan dan berbicara. Wa ma aktsara farahaha idza batadati tamshina aw tatakallamina, dan alangkah bahagianya seorang ibu apabila kamu mulai bisa berjalan atau mulai bisa berbicara.
Sungguh alangkah bahagia seorang ibu ketika ia mendapati anaknya mulai bisa berjalan atau mulai bisa berbicara. Ibu, ia ucapkan mama meskipun sepenggal-sepenggal. Orang Inggris mother, mommy, orang Arab ummi. Sangat bahagia ketika ia mendapati anaknya bisa mengucapkan kata-kata, apalagi kata-kata yang menjurus pada ibu, ayah, dan sebagainya. Yang kedua, ummuki ta'tani biki fi kulli waqtin. Ibumu sangat memperhatikanmu di setiap waktu. Fafis sabahi, di waktu subuh, di waktu pagi, tunabbihuki min naumika, ia membangunkanmu dari tidurmu. Summa tagsilu badanika wa wajhika wa ainaiki. Summa tagsilu badanaki wa wajhaki wa ainaiki. Kemudian ia membasuh badanmu, wajahmu, dan kedua matamu, maksudnya memandikanmu. Summa tulbisukil malabisan nazifata, kemudian ia memakaikanmu pakaian yang bersih. Wa tumasyitu sya'araki, kemudian ia menyisir rambutmu. Summa tuhdiru laki sabuhaki, kemudian ia memberikanmu sabuhaki, sarapan pagimu. Wa fi zuhri, dan di waktu zuhur, di waktu siang, tuqaddimu laki ghadaaki, ia menyuguhkan makanan siang untukmu. Wa fil laili, dan di waktu malam, tuhayyi'u laki asyaaki, ia mempersiapkan makan malam untukmu. Wa hiya daiman tahrusuki min kulli ma yu'dziki, ibumu selalu menjagamu dari setiap sesuatu yang akan mengganggumu, sesuatu yang akan menyakitimu. Idza masyaiti, apabila ketika kamu berjalan, au qa'ati, ketika kamu duduk, au la'ibti, atau ketika kamu bermain, au raqati, atau ketika kamu waktu tidur. Misalnya nyamuk. Jadi nyamuk yang berpotensi untuk menggigit anaknya, maka ibu akan cepat-cepat untuk mengusir nyamuk itu. Atau ditepuk nyamuk itu, supaya tidak mengganggu si anak. Kan anak ini, apalagi bayi, tidak bisa menepuk sendiri, maka ibunya lah yang menjaga kita. Luar biasa kasih sayang ibu kepada anaknya. Tidak dibiarkan begitu saja nyamuk itu menghisap darah anaknya. Itu yang kecil, apalagi yang besar, akan dibela oleh ibunya. 3. Ummuki tafrahu katsiran idza farihti, ibumu akan sangat bahagia apabila kamu juga bahagia. Wa kana sihhatuki thayyibatan, dan ketika kesehatanmu baik-baik saja, ibumu tuh sungguh sangat luar biasa, sangat bahagia. Wa tahzanu idza hazinti, dan ibumu akan sangat sedih apabila kamu juga sedih. Au kanat sihhatuki munharifatan, ya, lebih-lebih ketika kesehatanmu memburuk, ketika kesehatanmu menurun, tidak baik-baik, maka ibumu sangatlah sedih. Fatada'ullaha liyashfiyaki, apa yang dilakukan ibu ketika kamu kesehatanmu tidak baik, memburuk? Ia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu min maradika, dari penyakitmu. Wa ta'malu kulla syai'in, dan ia akan melakukan segala hal ya'ti laki bisihah, yang bisa membuatmu sembuh kembali, yang bisa membuatmu sehat kembali. Wala yazulu husnuha, dan kesedihannya tidak akan hilang, illa kecuali idza ta'afaiti tamaman, apabila kamu sudah sembuh total, kecuali kamu benar-benar sehat, kecuali kamu baik-baik saja. Itu luar biasa ibu kita. Sehingga ibu kita Pak, Ummunar Rahimah, ibu kita adalah
sosok yang sangat penyayang kepada anaknya, kepada kita. Lanjutannya, syafaqatul ummi. 15, syafaqatul ummi, kasih sayang ibu. 1. Ja'at miskinatun, seorang perempuan miskin datang ila sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kepada sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tahmilu ibanataini laha. Seorang perempuan miskin ini membawa 2 anak perempuannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fanawalatha salasata maratin. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ini memberikan 3 korma kepada perempuan miskin tersebut. Fa'atatil miskinatu kulla wahidatin minal bintaini tamratan. Lalu perempuan miskin itu memberikan masing-masing 1 korma kepada kedua anak perempuannya. Wa rafa'at ila famiha tamratan litakulaha. Dan perempuan miskin itu mengangkat korma ke mulutnya untuk ia makan. Ketika itu fatalabatha bintaha, kedua anak perempuannya meminta korma yang akan ia makan itu. Fasyaqqatit tamrata allati turidu an ta'kulaha bainahuma. Lalu si ibu perempuan miskin itu membelah 1 korma yang hendak ia makan untuk kedua putrinya. Fasurrat sayyidatuna Aisyah minha. Pemandangan tersebut membuat sayyidatuna Aisyah menjadi bahagia, menjadi senang, menjadi gembira. Wa akhbaratin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi qissatiha. Saking senangnya Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepada suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cerita tersebut. Faqala, lalu Nabi kita berkata, innallaha qad aujaba lahal jannata. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan surga untuk perempuan miskin itu, untuk si ibu yang penyayang tersebut. Kenapa jadi Allah mewajibkan surga untuk perempuan yang miskin itu? Bisa babi rahmatiha libin taiha, dengan sebab kasih sayangnya seorang ibu tersebut kepada kedua putrinya, sehingga Allah mewajibkan surga untuknya. Yang kedua, Na'imah bintun muti'atun li ummiha. Jadi Syekh Umar bin Ahmad Baraja meminjam sebuah nama yang bernama Na'imah. Na'imah ini adalah seorang anak perempuan yang taat kepada ibunya. Walidzalika, oleh karena itu, ummuha tuhibbuha katsiran. Ibunya sangat mencintainya. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari, mariyadat Na'imatu, si Na'imah ini sakit. Fa zaharal huznu ala wajhi ummiha, nampak kesedihan di wajah ibunya. Hatta salatid dumu'u ala khaddaiha, sampai air mata mengalir di kedua pipi ibunya. Wa sarat la taqdiru an tanama, dan ibunya tidak mampu tidur, kepikiran anaknya yang sedang sakit. Wala ta'kula illa qalilan, dan tidak mampu makan kecuali sedikit, kepikiran juga, tidak selera. Wa daiman tad'ullaha an yashfiya bintaha allati tuhibbuha, dan ia senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menyembuhkan putrinya yang sangat ia cintai. Ila an syufiyat, sampai si Na'imah sembuh. Ketika si Na'imah sembuh, fafarihat jiddan, maka ibunya sangat gembira sekali. Wa zadat muhabbatuha laha, dan kecintaan ibunya bertambah kepada si Na'imah. Masya Allah, subhanallah. Ia menunjukkan syafaqatul ummi, kasih sayang ibu.
Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Matahari tak pernah meminta kembali jasa-jasa yang ia telah berikan. Dia terus memberikan pertolongan, memberikan harapan, memberikan kasih sayang kepada siapapun. Wah, luar biasa. Dan ibu kita adalah sosok matahari kita. Yang terakhir, yang 16, mahabbatul banati li ummihinna. Cinta anak-anak perempuan kepada ibunya. Qalat Safiyatu li ukhtiha Aminata wa Aliyata. Safiyah berkata kepada li ukhtaiha Aminata wa Aliyata, berkata kepada kedua saudarinya yaitu Aminah dan Aliyah, sanal'abul yawma bihudu'in wa sukunin aksara minal 'adah. Kita akan bermain hari ini lebih tenang, lebih santai dari biasanya. Kenapa demikian? Li'anna ummana mariyadatun. Karena ibu kita sedang sakit. Makanya kita bermainnya lebih tenang dari biasanya lah. Nah, begitu kata Safiyah kepada kedua saudarinya. Summa dhahabana ila sahatil manzili. Kemudian mereka pergi ke halaman rumah. Yal'abna fiha, mereka bermain di sana biduni an yarfa'na aswatahunna, tanpa mengangkat suara mereka, tanpa kebisingan. Walamma ja'a abuhunna minad dukani, dan ketika ayah mereka datang dari toko, wara'ahunna ala hadhil halati, dan si ayah melihati anak-anaknya yang bermain dengan keadaan tersebut, fariha minhunna katsiran, maka ayahnya sangat gembira melihati anaknya yang sangat paham bahwa ibunya sedang sakit, tetap bermain tapi bermainnya dengan tenang dan lebih tenang daripada biasanya. Ini menunjukkan seorang anak yang peduli dan kasih sayang kepada ibunya, paham, pengertian. Amma ukhtuhunna saniyah, adapun saudari mereka yaitu Saniyah. Nah, jadi ada saudari yang namanya Saniyah. Fadhahabat ila saydaliyati, ia pergi ke apotek. Washtarat qarurata dawain, dan ia membeli sebotol obat. Summa qaddamatha ila ummiha qailatan, kemudian ia memberikan obat itu kepada ibunya seraya berucap, tafaddali ya ummi, silahkan ini ibuku, tanawali hada, minumlah obat ini, tanawali hada dawa'a, minumlah obat ini, liyazula ankil maradu sari'an, agar penyakit yang ibu derita bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih, bisa cepat hilang. Fajalasatil ummu ala saririha, lalu ibu duduk di atas kasurnya. Wahia taqul, dan si ibu berkata, menjawab, inna mu'amalatakunna tayyibata, sesungguhnya perilaku kalian itu inna mu'amalatakunna tayyibata, sesungguhnya akhlak kalian yang baik, pergaulan kalian yang baik, cara kalian memperlakukan ibu itu dengan yang baik itu al-mamlu'ata bil mahabbatis sadiqati, yang dipenuhi dengan cinta yang tulus, li ummikunna, kepada ibu kalian, hiya ahsanul adwiyati indi, adalah obat yang paling baik bagiku, adalah obat yang paling manjur bagiku, adalah obat yang paling bagus bagiku. Kata si ibu, akhlak kalian yang baik,
yang penuh dengan cinta dan cinta yang tulus kepada ibu kalian ini, paham pengertian ketika ibu sakit, bermain dengan lebih tenang daripada biasanya, memberikan obat untuk ibu, maka sesungguhnya itu adalah obat yang paling mujarab bagi ibu, adalah obat yang paling bagus bagi ibu. Walidzalika, dan oleh karena itu, idzan insyaallah kata ibu, ata'afa qariban, aku akan sembuh lebih cepat, aku akan sembuh segera, qariban. Nah, luar biasa. Jadi bagi ibu ketika sakit pun, tapi ketika sakit melihat anak ini pengertian, paham, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, maka sakit tetap ada, tapi seakan-akan tidak merasa sakit. Tapi ketika sudah sakit, melihat anak tidak memiliki akhlak yang mulia, maka sakit ini bertambah-tambah sakit yang ia derita. Nah, mudah-mudahan ketika kita mempunyai ibu, kita pun juga bisa memperlakukan ibu kita demikian, karena ibu kita adalah orang yang sangat sayang kepada kita. Dan mudah-mudahan ketika kita punya anak itu sayang kepada ibu kita, sayang kepada ayah kita, dan sayang kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mendidik anak kita dan menjadikan kita seorang ibu yang kasih sayang, menjadikan kita ayah yang kasih sayang, menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat Ibnu sampaikan, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan judul yang baru, Abu Kisyafiqa. Abu Kisyafiqa, ayahmu yang sangat penyayang, yang sangat peduli, yang sangat simpati. Insyaallah akan kita lanjutkan kajian berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan apa yang saya bacakan dari kitab Akhlak Ibadat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.